Satu, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pagi, Selamat pagi, pagi. pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu senior leader, manajer, dan seluruh karyawan Telkom Infra yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan pada kegiatan Telkom Infra Operation Learning Days pada pagi hari ini dengan judul overview Swap BBU 3900 to BBU 5900 Huawei. Dan sebelum acara pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa agar pada kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat membawa perubahan serta menambah pengetahuan bagi kita semua, serta untuk kejayaan Telkom Infra. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Sakit terkuat ya Allah. Berdoa selesai. Oke, saya selaku moderator pada kegiatan pagi hari ini akan membacakan rundown-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah opening speech yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu Lastianto. Yang kedua adalah pemaparan materi. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Dan yang terakhir nanti ada sesi foto bersama. Nah, untuk memulai acara kegiatan pagi hari ini yang akan dibuka oleh Bapak Wahyu Lastianto selaku Manager Human Capital Service and Strategy Partner. Dan kepada Bapak Wahyu Lastianto, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, 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 pagi. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung dalam topik mingguan ya. Kalau nggak salah itu sudah jadi mingguan, yaitu Telkom Infra Learning Days, dan pada pagi hari ini akan membahas tentang overview SWAP BBU 3900 to BBU 5900 Huawei gitu ya. Pada pembicara, Mas Pungki Ninabir, terima kasih tentunya sudah mempersiapkan bahan materi yang menarik ya. Topik yang sangat menarik ini kiranya boleh memperlengkapi kita semua, menambah pengetahuan kita semua, sebagaimana Telkom Infra memang sangat getol ya, keinginan belajar dan rasa ingin belajarnya cukup tinggi dan nilai adaptasinya juga bagus gitu ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini boleh menjadi pengetahuan yang baru, ya kita lebih dicerahkan gitu ya, lebih cerah di dalam melihat perkembangan teknologi gitu ya. Dan kedua, boleh menjadi amalan kita, apalagi saat ini bulan Ramadan gitu ya. Jadi amalan kita bersama gitu, baik pemateri ataupun yang mendengarkan. Selamat menikmati dan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan dilancarkan, tidak, dan kita bisa fokus ya, dan segera bisa selesai dan kembali ke meja kerja masing-masing gitu ya. Dari kami, terima kasih setinggi-tingginya buat panitia yang sudah menyiapkan, dan juga Pak Pungki ya yang sudah mempersiapkan. Juga tidak lupa sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan yang menyediakan diri untuk belajar bersama. Baik, saya persilahkan untuk dimulai dan saya kembalikan kepada Mas Aki selaku MC dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas pembukaan yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi overview swap BBU 3900 to BBU 5900 Huawei yang akan disampaikan oleh Bapak Pungki Ninaber. Tapi sebelumnya nanti eh, selama pemaparan materi untuk rekan-rekan dimohon untuk mute mikrofonnya. Oke, untuk Bapak Pungki Ninaber, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Zaki. Ini suara saya udah masuk ya? Sudah, Sudah, Pak. sudah. Jelas. Oke, Mas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. pagi, pagi, pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita panjatkan, kita beri kesehatan kembali. Hari ini bisa kita ya belajar bareng lebih tepatnya ya terkait salah satu
hal penting ya di Project Reeng. Jadi sebenarnya sekarang ini ada salah satu SOW kita di Reeng, terutama di Jabo, kita ada lebih ke upgrade lah. Jadi ada perangkat dari customer kita 3.900 agar bisa menambah kapasitas, kita diminta untuk mengupgrade BBU ke BBU 5.900. Jadi potensinya memang ada di bordering 5G, terutama di inner sama outer ya. Ini banyak yang mengharuskan site-site tersebut untuk bisa di-upgrade ke BBU 5.900. Kenapa? Kita bahas detailnya. Nah ini, jadi pertama ini tampilan dari BBU itu sendiri ya. Di atas itu ada BBU 5.900, yang bawah ini yang BBU tipe lama. Tapi masih dipakai ini, mostly masih dipakai semua, yaitu di BBU 3.900. Secara fisik mungkin dimensinya sama. Cuma yang paling menonjol itu fan ini, UPU. Ini udah berbeda dimensinya. Terus fan ini juga agak gedean juga. Berikut juga yang paling basic itu slotnya. Nah, slotnya ini antara BBU 3.900 dengan 5.900 berbeda. Jadi kalau BBU 3.900 itu slot nolnya dari atas, ini ada slot bar. Nah ini slot nolnya ada di atas, berurutan ke bawah, 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7. Sedangkan kalau yang BBU 5.900 itu slot nolnya benar di ujung kiri atas, cuma satunya ada di sebelah kanan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini secara fisik untuk membedakan antara BBU 5.900 dan BBU. Selain ini ada, sudah hampir pasti ada labelnya ya di sebelah kiri. Ini ada label BBU 5.900. Itu untuk secara fisik membedakan. Apa sih itu BBU? Perangkat BBU itu apa sih? Jadi BBU itu suatu unit baseband untuk memanage semua dalam suatu sistem BTS. Nah, BBU itu sendiri ada pengklasifikasiannya. Jadi ada, kita kalau simpelnya itu ada BBU seri 3000 atau BBU seri 5000. Nah, di BBU seri 3000 itu terpecah lagi menjadi beberapa tipe. Jadi ada BBU 3900, 3910, 3910A, sama 3910C. Nah, untuk yang 5.900 juga ada yang 5.900A dan 5.900C. Nah, apa sih perbedaan yang mencolok? Jadi kalau BBU yang A atau C ini, dia itu integrated BBU. Jadi capacity speknya itu dan sinyalnya, spek sinyalnya itu fix. Jadi tidak bisa kita upgrade. Nah, kalau yang tipe yang kosongan ya, kita bilang nih, jadi 5.900 gitu, itu bisa kita maksimalkan. Jadi misalkan kita custom, misalkan kita maunya cuma NR aja, tanpa ada 3G-nya. Jadi kita custom mungkin 2 UBBB doang. Ataupun kita cuma custom di LTE 1800 saja. Kita sesuaikan jadi UBBB-nya cuma cukup 1 aja yang tipe D6. Nah, itu secara perbedaan secara dasarnya. Nah,
Jadi seperti tadi ya, jadi BBU ini bisa dikonfigur untuk sebagai main control board, baseband processing unit, power, dan monitoring board dan fan-nya. Ini kalau di PC ya kita sebagai motherboard-nya lah. Kita tempatin pakai ini ya, kayak prosesornya segala macam. Ini sebagai motherboard-nya. Jadi di belakangnya ini ada backplane-nya. Di ujungnya ini ada backplane. Oke, itu untuk pengenalan perangkat BBU-nya. Jadi nanti ini nggak cuma BBU aja, nanti ada kita isi UMPP-nya, terus board-boardnya ada UBBB atau WBBB, atau bahkan yang 3900 ini masih support GTMU untuk untuk GSM ya, ataupun DCS. Oke, berikutnya ini secara detail apa aja yang support board yang untuk 3900. Nah, seperti tadi yang saya bilang, jadi di 3900 ini masih bisa support GTMU ya. Ini GTMU ini board untuk 2G. Nah, untuk UMPT-nya ini mentok di P9. Jadi belum bisa ke UMPT G2 yang produk keluarannya baru dari Huawei. Sedangkan untuk UBBB ini juga, ini kalau di UBBB dia bisa sampai UBBB G tapi yang tipe 1. Cuma ini dari kita di Telkomsel belum ada ya, jadi langsung ke UBBB G2. Terus berikutnya itu tipe BBU 3910. Nah, 3910 ini secara board masih bisa support GTMU. Cuma secara kapasitas masih terbatas, nanti kita detailkan lagi di slide berikutnya. Ini juga ada bisa support UMPT G2. Ini yang kita pakai saat ini dari Telkomsel, di Project Telkomsel. UMPT G2 ini secara kapasitas bisa membawa traffic yang lebih besar dari UMPT G9. Itu simpelnya ya. Terus berikutnya secara UBBB-nya dia secara baseband untuk boardnya dia bisa juga support UBBB G2. Nah, ini BBU 3900 sih hampir mirip dengan 5900 ya. Nanti slide berikutnya ini 5900 juga support, kurang lebih support boardnya sama dengan yang di BBU 3900. Oke, berikutnya ini detail dari kemampuan dari BBU 5900. Di BBU 5900 ini yang paling membedakan itu terlihat dia sudah tidak support lagi untuk GSM atau GTMU. Jadi BBU ini jadi 2G-nya itu sudah pakai multi mode. Jadi secara konfigurasi pakai multi mode. Jadi di satu UMPT itu bisa SRAN 19 dan sharing dengan band yang lain ya, bisa GL ataupun GLUX. Jadi GTMU boardnya udah bisa dipasang di BBU 5900, tapi tetap bisa kita konfigur sharing dengan band yang lain. Jadi kita bisa pakai konfigurasi di UMPT G2 ini pakai oleh Telkomsel. Nah, untuk board kurang lebih sama dengan yang ini ya, baseband ini kurang lebih sama dengan yang di 3900. Bisa support juga UBBB G2 yang kita pakai di Telkomsel. Itu untuk perbedaan dari, sebenarnya ini banyak
apa ya, tipe BBU yang tadi. Cuma saya ambil BBU yang kita pakai di project Telkomsel ya. Jadi tiga BBU itu yang kita pakai selama ini yang di project Telkomsel. All nasional itu semuanya ini. Oke, berikutnya. Nah, ini secara kita compare secara teknikal speknya. Kalau BBU seri 3000, ya ini sebenarnya bandnya ada banyak ya. Ini apa? Working bandnya itu ada banyak. Cuma saya ambil contoh GSM, UMTS, LTE, sama NR. Ini NR ini untuk 5G. Terus kalau pilihan untuk seri 3000 untuk memaksimalkan BBU-nya itu maksimal ada opsinya cuma satu ini aja. Jadi dia kalau ingin memaksimalkan PRX dan selnya itu secara konfigurasi seperti ini. Jadi butuh UBBB D6, 3 UBBB E6, sama 2 UBBB G2 yang konfigurasinya TDD. Dan terus dia itu hanya sampai ke 4800 UE. UE ini apa ya? User equipment. Nah, user equipment. Jadi dia sampai 4000 user equipment aja di state waktu RSC connected. Jadi untuk BBU 3900 kapasitasnya hanya sampai ke 4800. Nah, sedangkan di BBU 5900 ini kita ada banyak opsi untuk memaksimalkan atau bisa kita customize, gitu kan? Customize sesuai kebutuhan. Nah, ini beberapa customize yang di list di Huawei ya. Jadi misalkan seperti yang di bawah ini ada, kita bisa GSM-nya bisa sampai 72 TRE, UMTS 12 sel, terus ini FDD-nya ini sama itu di atas ya, seperti yang 3900. Cuma yang paling membedakan ini dia bisa sampai ke 7200 user equipment, bisa menampung sampai 7200 user equipment. Nah, posisi RRC connected. Jadi untuk opsi yang ditawarkan di BBU 5900 ini, mereka menawarkan ya udah ini kita upgrade aja ke BBU 5900 untuk subset yang misalkan memang secara kapasitas itu wilayahnya potensinya gede, ataupun ada event-event, mereka menawarkan untuk update ke 5900. Nah, ini dari produk Huawei. Nah, dari swap ini kita diharuskan ada beberapa step-step yang mesti kita lakuin agar kita bisa mengkonversikan nih konfigurasi existing yang di BBU 3000 bisa bekerja dengan baik ke di BBU 5900. Nah, kemarin itu awal-awal ada project swap BBU 3900 ke 5900, pure itu script hanya bisa diproduksi oleh teman-teman di Huawei ya, karena memang mereka punya kayak CME khusus, kami bilangnya CME Cloud. Jadi mereka bisa merekonstruksi, jadi
bikinnya itu nggak dari awal. Jadi konfigurasi existing cuma kita rubah menjadi BBU-nya menjadi BBU 5900. Nah, untuk ke sana itu mereka punya tools khusus ya. Jadi mereka punya tool khusus namanya CMA Cloud di Huawei. Kemarin ada tantangan juga dari pre-sales ke teman-teman SDO. Ini gimana ada swap BBU bisa enggak? Itu awal-awal waktu project dan waktu high. Kebetulan waktu itu saya pegang jago, tapi ini untuk yang combat. Jadi kemarin saya coba analisa terus dengan tim, akhirnya tanpa CME Cloud pun kita bisa mengkonversi script existing dari UMPT untuk bisa dipakai di 5900. Nah, flow-nya seperti apa? Ini kita hampir pasti harus kita backup dulu nih config UMPT existing-nya. Di dalam ini kan ada banyak konfigurasi ya. Mulai dari konfigurasi RRU-nya itu sendiri, sampai konfigurasi dari teman-teman Optim. Jadi fitur-fitur segala macam semuanya ada di UMPT. Network segala macam ada. Nah, terus setelah kita backup, kita revoke. Jadi lisensi yang sudah ada di UMPT itu tuh kita revoke. Revoke ini apa ya? Kita backup lah untuk bisa diinjek kembali setelah diinjek ke 5900. Berikutnya, setelah ada UMPT, script UMPT existing, kita reconstruction setelah itu kita reconstruction NE, kita nah ini tadi yang seperti saya bilang di Huawei itu mereka punya CMA Cloud ya, jadi script existing kita masukkan ke CMA Cloud, nanti mereka setting di CMA Cloud itu keluarannya langsung bisa dimasukkan ke BBU 5900. Nah, kemarin ada tantangan yang kita coba, alhamdulillah bisa. Nanti kita detailkan gimana sih untuk rekonstruksi tanpa menggunakan CMA Cloud. Nah, setelah ada keluaran script dari conversion tersebut, kita injekkan ke UMPT existing lagi dengan BBU 5900. Setelah itu, setelah sukses dikonversi ke 5900, kita injek kembali nih lisensi dari yang revoke tadi. Nah, ini revoke ini karena memang di sistem Huawei ya, ini revoke dan keluaran lisensinya itu kita harus minta ke Huawei. Tapi untuk injek kita bisa lakukan sendiri. Terus berikutnya ini saya list juga untuk aplikasi dan tools yang kita prepare di awal. Pertama yaitu Visa. Terus ya ini U2000-nya ada sudah pasti. Ini kalau kemarin kita bergantung dengan CMA Cloud. Terus text editor. Ini kita pakai mengedit di script existing. Ini Firefox ini untuk inject script ya, script onset. Saya rekomendasikan yang tipe ESR. Berikutnya ini laptop saya mention karena beberapa tim kita itu laptopnya nggak spek kadang-kadang itu. Syukur kasih laptop tim onsetnya, tapi mereka nggak spek. Ada yang terlalu tinggi malah nggak ada LAN-nya. Nanti beli konversi LAN. Terus LAN kabel ini terserah yang straight atau yang silang itu nggak masalah, punya LAN kabel. Nah, terus software berikutnya itu FTP server ini untuk transfer file.
transfer file antara PC kita dengan UMPT. Terus yang paling penting juga ini software supply-nya. Nih teman-teman, biasanya engineer kita yang onsite itu tidak kita prepare software supply-nya karena UMPT existing udah hampir pasti. UMPT baru, jika ada swap ke UMPT baru, dia hampir pasti perlu upgrade software. Jadi software supply-nya ini sendiri kalau kita download ini 3 giga sendiri. Jadi kita harus prepare tim dari awal. Nanti bisa baru download software ini. Jadi lama nanti eksekusinya. Itu untuk preparation-nya. Terus lanjut biar cepat. Ini saya detailkan ya terkait upgrade software dulu. Jadi dari list sebelumnya itu kan ada butuh tools yang SFTP server. Nanti kalau teman-teman belum ada bisa ke saya. Nah ini upgrade software. Awalnya kita harus buka SFTP server. Nanti tampilannya itu di pojok kanan itu ada kayak hijau gini. Ada tombol indikator hijau. Indikator hijau nanti kita arahkan softwarenya. Ini kebetulan di Jabo dia pakai R18 SPC 260. Ini 3 giga ini kita download dari servernya Huawei OSS. Kita arahkan ke sini foldernya karena kita memang mau upgrade software ya. Terus setelah itu sudah diarahkan, ini klik OK. Dapat sih itu diminta password untuk perubahan yang ada di FTP server ini. Kalau passwordnya sukses, dia ada notif modified successful. Jadi setelah sukses nanti ininya ada berubah. Ini pastikan benar software yang mau kita injak itu ada di folder ini. Oke, berikutnya, nah ini catatan ini saya taruh di slide pertama karena memang banyak teman-teman engineer itu kelupaan. Jadi UMPT yang baru yang UMPT G2 itu kalau kita nggak lakuin 2 ini akan jadi fatal. Fatalnya itu kita nggak bisa login di UMPT baru itu sayang. Jadi pertama itu kita perlu set FTP SLT. Nah, ini encrypt-nya pilih yang plain, jadi nggak perlu di encrypt. Terus certificate deploy ini pilih yang default. Nah, ini ada catatan ya, jika tidak dilakukan software akan masuk karena ada alarm encrypt mode. Terus kalau nomor 2 tidak dilakukan, nah ini UMPT akan fault. Jadi sering kali tim itu di set itu Pak, ini UMPT nggak bisa dipakai, nggak bisa login, kayaknya rusak. Padahal itu UMPT baru. Faktanya mereka lupa untuk melakukan 2 step ini. 2 step ini mereka skip. Jadi yang ada mereka mengeluhkan tidak bisa login atau faulty UMPT-nya. Padahal kenyataannya sih kalau saya telusurin mereka nggak ngelakuin 2 step. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi di depan. Jadi kita set FTP SLT-nya dulu ke plain text, terus successful. Setelah itu start deploy-nya juga kita pilih default. Bisa login lagi setelah kita lakukan upgrade software. Terus ini step yang pada sini ya, ini saya simpelkan sebenarnya banyak stepnya, tapi ini yang yang saya ambil ujungnya aja ini. Jadi pertama kita download software dulu.
Ini kan ada ini, bertanya ada download software, ACT software, supply, baru kita inject scriptnya. Nah ini step pertama ini yang download software. Nah ini kita arahkan setelah tadi FTP servernya diarahkan ke folder itu. Nah, di sisi login UMPT-nya kita arahkan download software-nya berikut komennya. Ini password-nya, ini password FTP server tadi. Terus catatanku sih yang paling penting ini harus sesuai dengan folder software yang ada di FTP itu. Kalau enggak itu nanti enggak sinkron, ada error. Dan tipsnya kadang pun kita sudah lakuin itu foldernya, cuma teman-teman kadang gagal. Jadi simpelnya mending ditaruh di folder terpisah dan simpel gitu, nggak banyak anakan folder. Kadang-kadang beberapa kasus itu foldernya ditaruh panjang, ada yang sampai download namanya terus site-nya under PT apa panjang, terus baru ini softwarenya. Nah, bikin simpel aja, nih folder D langsung ke softwarenya. Nah ini kalau download software ini lumayan lama ya, kalau di PC itu tadi estimasi sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit lah. Karena ini gede, minyak apa banyak gede, 3 giga. Nah ini kalau sudah sukses, nanti kalau kita cek dengan LST software, muncul nih software yang sudah kita inject tadi. Kan R18 ke SPW 260 ya. Ini lengkap. Jadi ada GPTS, ada Node B, Node B sama G Node B. Setelah ini masih di posisi standby ya. Jadi yang main softwarenya ini masih bawaan. Jadi dia masih pakai R16 SPC 180. Nah, ini yang barusan kita injek itu masih di posisi standby. Perlu kita ACT dulu untuk menjadi main softwarenya. Ini proses ACT softwarenya. Ini nggak usah dipilih apa-apa aja, ini softwarenya kita copy paste ke sini, ini application di sama ini kita kosongin aja, biarin langsung kita eksekusi. Nah, kalau ACT software ini cepat, hitungan detik lah, sampai lama-lama banget. Nah, setelah ACT dia otomatis BB-nya mereka restart BBU. Nanti setelah beberapa saat setelah restart itu tampilan awal. Nah ini apa dari contoh ini ya, waktu kita login ke laptop. Ini pertama, kalau ini sebenarnya di awal slide ya. Jadi ini kita setting IP dulu. Kita setting IP-nya ke terserah, pokoknya di atas 49 ya, atau pokoknya jangan 49. Misalnya kita pakai 50. Jadi IP BTS ini kan 49. IP laptop kita setting ke 50. Kalau yang atas ini benar, kita nanti bisa kita juga pakai IP ini. Ini setelah nanti script itu selesai kita inject. Selesai kita inject, ini pakai IP yang ini. Oke, ini nah ini proses dari inject script. Setelah tadi software, kita langsung ke inject script ya. Nah, inject script ini kebetulan saya ada contoh sudah ready, itu yang tipe apa namanya,
5.900. Ini kita langsung praktek aja. Ini tampilan dari apa ya? LMT. Nah, web LMT yang setelah proses inject script. Jadi di waktu kita tadi setelah selesai upgrade software, lakukan inject script. Kita passwordnya ini ya, passwordnya yes. Nah, ini contoh dari hasil set yang sudah apa namanya? Sudah selesai kita konversi dari tipe BTS yang 3.900 ke BTS 5.900. Dan ini juga sudah software versinya juga udah R18.260. Untuk konfigurasi IP dan lain-lainnya tetap pakai existing, tidak kita ubah. Ikut dengan posisi UBBB dan lain-lain. Nah, coba kita ini ya, saya kasih contoh yang tadi ini. Ini sorry, saya tadi belum selesai bikin slide-nya, cuma ini saya breakdown. Ini yang waktu ini inject script. Jadi ini step untuk inject script, yaitu download CFG file sama ACT CFG file. Nah, ini kita download dulu file yang udah kita modif tadi dari BBU 3.900 ke 5.900. Setelah itu kita injekkan ke UMPT existing-nya. Ini CFG file. Terus setelah di sukses untuk CFG file, kita langsung ACT apa dari filenya itu sendiri. Jadi kalau kita sudah selesai mendownload konfigurasi file, kita cek lst CFG file. Ini yang tadi CFG file yang kita injek tadi, yang tadi TLD CFG file. Nah, kita tinggal kita ACT CFG file. Ini immediate. Nah, ini nanti dia akan restart dan kembali lagi ke BTS 5.900. Itu mungkin kalau tambahan ada pertanyaan, monggo silakan Mas. Ada tambahan atau tambahan masukan atau pertanyaan, monggo silakan Mas. Siapa? Sagi. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Putri atas materinya. Mungkin langsung masukin sesi selanjutnya ya Pak. Sesi tanya jawab. Oke. Untuk rekan-rekan yang mungkin masih punya pertanyaan mengenai ini BBU, monggo ditanyakan ke Pak Bungki. Silahkan Pak. Oke, pertanyaan bisa diketik di kolom chat aja. Oke.
Ini ada pertanyaan dari Pak Hadi ya. Ada 3 pertanyaan Pak Pungki. Siap. Oke, yang pertama, jika script yang diinjek dan running terjadi failure, itu bagaimana mekanismenya untuk rollback? Mungkin pertanyaan pertama dulu aja ya Pak ya. Oke, siap. Nah, terima kasih Pak Adi. Jadi saya lupa infokan ya. Jadi di waktu kita injek script itu Huawei ini juga ada fitur rollback otomatis. Jadi CB, CFM, CB yang bisa kita set jika, nah ini CFM CB. Nah kita bisa kita set jika dalam 20 menit ataupun sekian ring waktu ya. Kalau misalkan nih kita set 10 menit itu scriptnya IP-nya nggak tembus. Nah, dia pakai IP yang lama. Nah, saya cekkan dulu. CFM oleh CB. Nah, ini bisa kita settingnya. Ini cara men-setting automatic rollback switch. Nah, ini ada opsinya. Jika OMC hanya fault, artinya OAM-nya itu fault, kita bisa setting berapa menit. Misalkan kita setting 5 menit ataupun 10 menit. Ini kita kasih nama aja OMC fault. Kasih 15. Nah, ini nanti kalau kita sudah pakai opsi ini, kita setting ke rollback 15 menit, dia once kalau script itu gagal injek, dia akan pakai konfigurasi yang sebelum kita injek script yang gagal tersebut. Misalkan kalau IP yang pertama itu dia konfigurasinya masuk ke RNC BSD, tapi di RNC IP tersebut udah dipakai di set lain OAM-nya. Nah, otomatis kan akan bentrok dan nggak bisa naik kan. Nah, itu dia akan kembali lagi ke konfigurasi awal. Jadi tidak mengganggu dari set lain. Itu untuk jika script gagal masuk ya. Jadi hanya bisa rollback otomatis dengan menggunakan fitur CFM-CB ini. Itu Mas. Itu Pak Adi untuk pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan berikutnya apa itu Mas? Oke, pertanyaan selanjutnya ada, yaitu jika dari pihak Huawei tidak bisa memberikan update firmware versi terbaru dengan alasan hanya orang tertentu yang memiliki sertifikasi, itu bagaimana tindakannya Pak? Karena kita juga dituntut untuk mesti cepat selesai, seperti itu Pak. Sebenarnya kalau firmware ini sebenarnya ini ya sebenarnya atau itu ya suplai software itu kan ya. Bukan Huawei sebenarnya. Kalau menurutku ini lebih ke arah Telkomselnya. Kalau Huawei nggak ngasih, kita minta ke Telkomsel. Karena memang yang dari secara teknis kan orang Telkomsel kan membeli ke Huawei kan si perangkat ini. Kalau updatean firmware terbaru kita langsung aja ke ininya, ke OSS-nya itu ada apa ya? Di OSS itu sudah di list semua SW yang dipakai oleh customer kita. Nah, kita tinggal download aja. Memang gede. Satu software itu bisa 3 sampai 4 gigaan.
Tapi kita langsung langsung aja download di OSS itu, dan OSS server itu memang peruntukannya dipakai untuk teman-teman upgrade software ya. Nanti kalau kalau ya jangan khawatir aja kalau memang Huawei nggak ngasih ya kita download sendiri aja di OSS. Ataupun kalau kita mau ini ya kita izin ke Telkomsel bahwa Pak kita butuh upgrade software, izin untuk download software di OSS. Saya rasa nggak ada masalah sampai saat ini untuk upgrade firmware itu ya. Mungkin yang untuk yang saat ini itu yang agak berat itu terkait apa itu tadi reconstruction NE. Jadi reconstruction NE itu mereka pakai CME Cloud. Nah, CME Cloud ini pakai intranetnya Huawei untuk bisa login dan user Huawei. Itu pun approval-nya oleh expat Huawei ya, orang-orang Cina itu untuk bisa ngeluarin script reconstruction NE-nya. Itu yang kalau nomor 2 ini saya rasa nggak ada masalah. Nanti kalau misal pun ada butuh software apa, upgrade firmware, bisa ke saya, nanti Bapak saya cek. Mungkin saya sudah bisa download. Itu, terus berikutnya Mas, nomor 3. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, jika ada kabel atau konektor SFP rusak namun tidak ada engineer di lapangan, untuk ganti sesuai arahan integrator, sedangkan site masih segera on air, bagaimana langkah terbaik agar isu tersebut bisa solve? Tidak ada cabling konektor SFP, namun sudah menyediakan kalau SFP rusak ini, jadi memang ya SFP ini memang sering rusak ya. Jadi teman-teman itu kira SFP ini barang yang kuat. Sebenarnya SFP ini juga barang yang tricky. Jadi kita tekankan di awal untuk hati-hati dengan SFP, terus optik apalagi itu apa dikit, jangan ditumpuk-tumpuk sama material karena barang ini emang rusak. Apalagi kalau SFP ini kalau kehujanan gitu udah pasti error. Ya itu errornya degraded. Nah, nanti ada alarm sel degraded. Itu biasanya juga SFP-nya kemasukan air. Nah ini ya kalau apa solusinya ya harus diganti memang kalau SFP ini. SFP ini kalau menurutku kita harus spare. Nah, bukan jadi tekan-tekan kan ke tim-tim jangan membawa ya maksudnya bagaimanapun kan kalau di project PN SFP terus apa optik itu sebagai lokal material yang harus di-provide oleh si mitra. Dan kalau udah masuk ke lokal material mereka seharusnya itu punya spare yang dibawa ketika teman-teman onsite. Apalagi kalau onsite itu di gunung harus harus apa? Harus kita persiapkan lah. Jadi tidak perlu sampai on air itu terkendala. Nah, kemarin sih teman-teman memang mostly kalau nggak bawa, ya kita gimana solusinya? Pinjam ke teman-teman MS, teman-teman MS terdekat, atau enggak ke tim mitra kita sendiri. Misalkan kita di Bekasi, kita lihat di Bekasi itu ada sama atau di Bogor, nah, mitra yang satunya itu bawa, ya udah kita pinjam dulu. Itu sih paling strategi project ya di sana. Tapi mostly sih teman-teman kalau kita tekankan di awal itu harus punya spare kayak SFP, optik udah rawan
rawan error. Apalagi kalau timnya itu nggak aware dengan materialnya, itu gampang rusak. Memang dulu aku pernah ada kejadian di sini, di TV Simatupang itu, timnya itu tim Tritama. Nah, Tritama dia dia NBA antena, edge sector, tapi tipe towernya itu BTS Hotel. Nah, BTS Hotel itu kan BTS-nya itu kan enggak di pool kan. Jadi dia BTS Hotel itu ada di suatu tempat, jadi agak jauh, mungkin sekitar 10 kiloan gitu, kayak di server, jadi ada beberapa BTS sana. Nah, di poolnya ini teman-teman Tritama ini ceroboh, jadi optiknya itu kegencet, posisinya tengah malam jam 11, ya kan, jam 11 malam. Terus posisi yang RRU matinya itu ada di ujung pula, jadi cascade-nya itu ikut mati semua. Mau enggak mau kemarin kebetulan aku monitor juga bareng ya, kita support untuk penggantiannya, jadi nggak sampai rame, kita ganti langsung. Ya, strateginya harus di plan dari awal, gimana eksekusi itu smooth, nggak ada kendala untuk on air kan. Plan B-nya harus kita siapkan, jika memang rusak ya kita ganti di waktu yang sama, jadi nggak perlu sampai set itu berlama. Itu sih Mas untuk antisipasinya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Surya. Ada 2 Ya, pertanyaan. Pak Surya. Yang pertama, jika board UMPT existing di BBU tipe 5900 faulty, kita akan melakukan penggantian, namun kita load software dan script di type BBU 3900, apakah bisa, Pak, untuk percepatan agar ketika onsite kami plug and play? Yang pertama, Pak. Jika board UMPT existing di BBU 5900 faulty, kita akan melakukan penggantian, namun kita load dan script di tipe nggak bisa. Jadi, tergantung. Jadi ini tipe UMPT-nya ini tipe UMPT yang apa? Nah, ini kembali ke slide ya. Kalau 5900 ini kan sebenarnya bisa support B9 ya. Nah, ini. Nah, 5900 ini kan dia bisa support B9 ya. B9 ini pun juga bisa support di 3900. Ya tergantung. Jadi jawabannya tergantung. Misalkan kalau yang UMPT rusaknya itu tipenya UMPT B9, bisa kita konfigur dulu di di BBU 3900 masih bisa. Kita kita injekkan script yang BBU 5900 tapi pakai BBU 3900 masih bisa. Nggak masalah. Tapi ya itu tadi, mostly BBU 5900 itu dia itu udah pakai yang G2. Artinya kalau BBU 3900 terus penggantinya itu UMPT G2, kita tidak bisa injek di BBU 3900 karena BBU 3900 nggak support di UMPT G2 nggak support. Maksimal dia UMPT B9 atau 3900 A 3910. Nah, itu bisa BBU yang 3910. Ini bisa kita injekkan script BBU 5900 ya support UMPT juga. Itu Pak tadi Pak
Surya. Ya. Tuh. Jadi kalau misalkan kan pertanyaannya kan UMPT assisting di BPU tipe 5900 40. Kita akan melakukan penggantian, namun kita load scriptnya di BPU. Bisa Pak, tapi tergantung UMPT-nya apa dulu. Kalau UMPT-nya dia B9, nah, bisa dia kita injekkan pakai BPU 3900. Terus kita bawa ke sana kan, ke site kan. Tuh. Oke. Next. Oke, pertanyaan kedua, untuk langkah load software dan inject DB tidak melalui MML command, namun data config file transfer di device maintenance apakah bisa? Bisa. Jadi ini slide-ku ini ada dua ya, yang di atas sama bawah. Ini yang bawah ini dia pakai device maintenance. Nah ini, kayak ini kan ya, Mas Surya. Dia pakai device maintenance. Ya saya lupa tadi, sebenarnya inject script, upgrade software bisa kita lakuin di PTS maintenance juga tanpa pakai, aku dari tadi pakai MML ini ya, pakai MML command. Nah, ini pakai MML command. Tapi sebenarnya pakai PTS device maintenance ini pun juga bisa. Saya nggak suka pakai ini, kadang-kadang itu ini suka error. Ini saya lebih prefer pakai MML command. Oke, Pak Surya, semoga mewakili jawabannya. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan. Orang yang tidak bisa menguasai makro langsung ke mikro pasti fail. Pak Pungki, ini nanti PPT-nya bisa di-share atau Siap, gimana? saya Bisa ya, Pak? share. Oke. Pasti Terus, share. Di Siapa grup nih? ya, Pak. Share-nya di sini bisa nggak sih ya? Share di sini bisa sih Pak harusnya. Oh bisa ya. Ya, mengorkestrasi. Screenshot file. Oh ya. Wah, di Oke. bawahnya ini Untuk rekan-rekan yang lain gimana? Masih ada pertanyaan? Ini dia ngapain? Oh, dia pengen dia akses masuk. Itu materi PPT-nya saya lampirin di chat. Oke, terima kasih Ya. Pak Pungki. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Kalau ada waktu Yang kita bahas bareng-bareng. Karena namanya memang ini BPU 5900 belum semua regional pakai ya. Ini masih yang perlu kita pelajari. Oke, itu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pungki. Sepertinya ya udah nggak ada pertanyaan ya di ada perizinan yang materi Pak Pungki. Mungkin saya ingatkan buat rekan-rekan yang belum mengisi absen bisa diisi dulu ya. Bisa dilihat formnya ada di chat room. Silakan yang belum absen bisa absen terlebih dahulu. Oke. Oke. Oh ya, untuk ini apa namanya? Untuk yang udah bertanya ada hadiah dari kami, itu berupa link aja ya. Nanti bisa yang menang tadi, yang sudah bertanya Pak Surya sama Pak Hadi mungkin bisa chat saya nanti supaya nanti saya kirim ke situ Pak nomornya, nanti bisa dikonfirmasi ke saya dulu ya Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Pungki. Apabila udah cukup nggak ada yang ditanyakan, kegiatan pagi hari ini sudah
selesai ya, tapi sebelumnya ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk rekan-rekan yang masih di Zoom, mohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Oke, Pak Surya, siap. Ada dua itu ya, dua halaman ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke, udah ya Pak. Itu kan harus paham dulu kan. Nanti ya kayak gitulah Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan. Terima kasih untuk Pak Pungki selaku pemateri pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan yang sudah join pada kegiatan pagi hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua untuk kejayaan Telkom Infra di masa depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama rangkaian berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Pagi. wabarakatuh. Pagi. Terima kasih. Pagi.